Ada satu ayat Quran yang sudah sangat sering dibahas oleh para ustadz, para guru, para kiai. Ada kalimat lan tanalul birra. Di dalam bahasa Arab itu ada lan, ada la. Kalau lan itu tidak akan pernah sampai kapanpun. Jadi kalau teman-teman nengok ada kata-kata lan, itu artinya menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terjadi sampai kapanpun. Lan, never. Lan tanalu albirro, kamu tidak akan pernah sampai dapat. Kalau teman-teman lihat ayat 392 ini, Ali Imran 92, jadi jangan bercita-cita pengen hidup bahagia, hidup tenang, hidup berkah kalau masih pelit, kalau masih kedekut, kalau masih bakhil. Itu mimpi, merampok kalau kata orang lain. Pengen hidup berubah kan? Siapa yang pengen hidup berubah? Hidup tenang, tanpa hutang, bahagia, tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Pengen tak? Kehidupan kayak gitu tuh pengen tak? Pengen kan? Tapi kalau masih pelit, masih kedekut, bakhil, berhitung, itu mimpi. Karena ayatnya bilang lam, tidak akan pernah dapat kebaikan apapun. Gimana cara mengukur kita tuh pelit atau enggak? Bukan saat kita sedang susah, saat kita sedang lapang, itu kita ngapul gitu. Apa yang kita pikirkan pertama kali di otak kita mikirkan apa? Kalau yang pertama kali adalah kemaslahatan, kebermanfaatan, kontribusi, nah itu insya Allah lepaslah kita dari kategori pelit. Nah, kata yang dirahmati Allah, lah itu artinya tidak akan pernah, segimanapun kita mau mengusahakannya, tidak akan pernah dapat itu yang namanya kemuliaan, kebaikan. Kalau bicara bisnis, untung, profit, itu jauh lah, jauh, sangat jauh. Saya ngobrol sama beberapa teman-teman motor, mereka cerita gini, Ustaz, saya itu pernah coba-coba sekali-sekali katanya, pernah coba-coba sekali-sekali. Kalau mau touring saya sedekah katanya. Alhamdulillah tuh Pak Ustaz, jalan lancar, mudah. Mungkin karena sedekah itu kali ya. Mungkin karena sedekah itu kali ya. Coba dengar kalimatnya. Mungkin karena sedekah itu kali ya. Jadi Allah udah kasih jaminan di sini, ya kan? Dan dia masih nganggap itu mungkin. Pertanyaannya, siapa nih yang salah? Sedekahnya atau orangnya? Teman-teman semuanya, apa kakak yang baik? Pelit, kedekut, bakhil, itu tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Akhirnya saya pelajari lagi, kenapa orang itu pelit ya? Kenapa orang itu bakhil ya? Kenapa orang itu tidak mau berbagi ya? Ternyata teman-teman, sumber utamanya atau materi dasar atau bahan bakunya itu yang bikin dia tidak mau cenderung. Jadi gini rumusnya, ini kita gambarkan ya. Saya pisahkan warna dengan warna merah dan warna hitam. Warna merah ini haram, warna biru ini halal. Jadi gini, ini udah lama saya bahas, sangat lama. Di mana letaknya ini? Kita hapus dulu. Di mana kemaslahatannya? Di mana letak masalahnya? Jadi kalau teman-teman mau tahu sumbernya orang pelit itu ternyata dari sini. Jadi ada harta halal, ada harta haram. Nah, kalau harta itu halal kawan-kawan, maka dua dia produknya. Satu, taat. Yang kedua, amal soleh. Apa output dari harta halal? Ketaatan dan amal soleh. Jadi orang kalau dapat harta halal, itu pasti bawaannya pengen sedekah, pengen nolong, pengen bantu, pengen bikin kebaikan. Itu sunnatullah, bukan Luqman yang ngomong.
Antum catat baik-baik. Makanya kemarin waktu ada pernikahan, saya bilang sama kawan-kawan kita yang laki-laki, nomor satu komitmennya adalah cari rezeki halal. Kalau perempuan cantik itu gampang, demi Allah gampang, ketarik seorang nanti. Kalaupun dia tidak terlalu cantik, dipoles-poles sedikit beres itu perempuan. Yang penting kita laki-laki ini tanggung jawab, cari komitmen dari awal. Saya tidak akan pernah ngasih makan anak istri saya pakai harta haram. Pegang kotornya, mau diinjak sekalipun. Saya udah pernah bilang kan, saya jualan pembalut perempuan S2 Kuala Lumpur Malaysia, jualan pembalut di hadapan TKW, kena olok-olok saya bilang tidak ada urusan, aku mau bawa balik duit halal untuk istriku, untuk anakku di rumah. Itu Luqman Hakim yang melihat hari ini. Teman-teman semua, ketaatan tadi dan amal soleh ini sumber utamanya adalah rezeki halal. Tapi kalau rezekinya halal, dia pasti nomor satu menghasilkan yang namanya keji. Kalau bahasa Qur'annya fahisyah, jamaknya fahsya. Kalau antum lihat di Quran, kata-kata keji atau fahsya itu adalah rumus dasar atau bahan baku dari salah satu outputnya tuh. Coba lihat, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, itu di surat Al-Baqarah 268. Coba lihat Al-Baqarah 268. Dapat enggak di layar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakutimu dan menyuruhmu berbuat dengan kemiskinan, satu, dan menyuruh kamu berbuat fahsya. Fahsya itu jamak dari fahisyah. Fahisyatun itu keji. Kemarin saya sudah kasih antum perbedaan kan. Keji itu adalah maksiat yang sumbernya adalah seks. Saya ulang ya, keji itu adalah maksiat yang sumbernya adalah seks. Jadi al-fahsya itu artinya jamak dari fahisyah. Fahisyatun, fahisyatani, fahsya. Fahsya itu keji. Sumber utamanya hawa nafsu yang bersumber dari seks. Itu namanya fahsya. Tapi dalam ayat ini, fahsya juga termasuk salah satunya bentuk dari fahsya itu adalah pelit, kikir, medit, kedekut, bakhil. Apa itu fahsya? Fahsya ini adalah produk yang dibuat oleh iblis, oleh syaitan untuk menakut-nakuti kita supaya jangan sedekah, jangan berbagi, jangan nolong orang. Paham teman-teman kenapa rezeki itu belum datang-datang? Karena mungkin bisa jadi kita dianggap Allah tidak pantas untuk terima duit itu. Orang belum datang gitu udah pelit. Loh, nanti lah Ustaz kalau udah dapat duitnya baru kita dermawan. Oh kata Allah, kalau gitu rezekinya nanti ya. Yang ada di dompet sekarang itu, yang ada di kocek sekarang itu yang digeser untuk mancing yang lain. Ibaratnya mancing ikan besar, nggak mungkin pakai umpan cacing. Anda nggak bisa mancing ikan yang lebih besar kalau masih pakai umpan yang kecil, umpan yang sama, nggak ada rumusnya. Mancing ikan betok pakai umpan telur kerengge wajar. Anda mau mancing ikan tapah, tahu ikan tapah yang besar tuh di Sungai Kapuas, pakai telur kerengge, kan batuk-batuk ikan tapahnya. Aduh, ini gitu dia.
Betul nggak? Ikan gabus yang agak besar sedikit pakai kodok kan dipancingnya, pakai cacing bisa sih dia nerekam, tapi kodok jauh lebih cepat, agak besar sedikit. Mancing ikan yang besar-besar, saya pernah nengok di YouTube tuh kan, biasa Fayat nonton Mancing Mania apa segala macam tuh kan, selain pakai umpan sintetis biasanya pakai ikan juga, kayak ikan tongkol yang segini-segini untuk dapatkan ikan yang lebih besar. Nah, semakin besar ikan yang antum harapkan, semakin besar juga pancingan. Begitu rezeki itu. Tapi setan selalu berhasil di Al-Baqarah 268 ini. Jadilah kita orang-orang pelit berbalut spiritual lah, gitulah kira-kira tambahan baru. Pakai kopiah, pakai jenggot, masin. Banyak nggak? Banyak. Jangan-jangan itu kita. Sedekah 1 juta tapi punya saldo 1 miliar, itu nggak ada apa-apa 1 juta, bersen ya tuh 1 juta itu. Nah, akhirnya ketemu polanya kawan-kawan. Kenapa kok orang itu pelit? Nah, ternyata pelit itu dihasilkan dari sumber rezeki yang haram. Yang kedua, output dari rezeki haram adalah mungkar. Kalau keji tadi sumbernya adalah seks, kalau mungkar ini maksiat perut. Maksudnya maksiat perut itu gimana Ustaz? Membunuh, mencuri, merampok, menipu orang, bohong. Nah, itu tuh maksiat-maksiat yang dari mungkar. Jadi rezeki haram itu pasti belok kiri. Rezeki haram itu pasti belok kiri. Yang saya pernah cerita, mobil riba, leasing, makan di restoran yang tak jelas halal haramnya, halal ke haram restoran ini, tak jelas. Bayar pakai kartu kredit, terus makan sama selingkuhan, pakai tangan kiri. Nah, sempurna haramnya apa? Sempurna. Terus dia tanya, dosa saya apa Ustaz? Orang kayak gini perlu di ruqyah. Jadi harta haram itu pasti bikin orang keji dan mungkar. Maka antum jangan kaget kalau ketemu orang terlihat kaya tapi kok pelit. Itu biasa aja, apa? Biasa. Nggak usah kaget, karena memang sumbernya itu merah, sumbernya itu panas. Benda ini nggak akan jadi duit, nggak akan jadi amal soleh, nggak akan ceritanya ke masjid, pergi umroh, itu jauh lah, jauh. Anu nengok dia bisnisnya maju, banyak cabang di mana-mana. Kok nggak pengen sih sedekah, memurahkan orang ke? Nggak ada cerita memang sumber duit itu manggil-manggilnya maksiat. Yang dipanggil-panggil tuh kemaksiatan, maka dia akan suka sama perempuan, bosan main sama perempuan, dia akan suka sama laki-laki. Itu yang saya bilang kemarin, sama siapa saya cerita waktu itu, pengusaha sukses, buka rumah makan, cabangnya banyak, bosan sudah berzina itu udah bosan, semua jenis perempuan dia udah coba. Akhirnya dia bilang, kayaknya sama laki-laki nyaman lah nih, jadi gay, punya anak, hidup normal, dibalik itu. Tapi sama laki-laki ACDC, pokoknya laki-laki oke, perempuan oke. Kenapa itu terjadi? Sumber rezekinya haram. Ayo dukung Sidang, selamatkan Indonesia dengan Al-Quran, mencetak 23 juta penghafal Quran melalui program Satu Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.